Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada orang katakan bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalimat ini sering didengungkan oleh para penganut faham Mujassimah, ataupun yang sering lebih dikenal lagi dengan para Wahabi. Di Wahabi selalu mendengungkan bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, mereka yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, apakah mereka juga berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Apakah Wahabi ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Saya katakan tidak. Lebih jelas lagi adalah mereka berbohong atas nama Al-Quran dan Sunnah. Wahabi ini tidak mengikuti Al-Quran sebenarnya. Mereka tidak mengikuti Sunnah. Hanya saja Al-Quran yang diikuti adalah yang mementingkan kepentingan mereka. Ayat-ayat yang kira-kira itu sesuai dengan isi otak mereka, sehingga mereka ini sering mengeluarkan dalil cocok logi. Kemudian mereka juga tidak berpegang dengan sunnah. Kalaupun mereka mengikuti sunnah yang hanya mendukung pemikiran mereka. Ada dalilnya enggak? Ada buktinya enggak bahwa Wahabi ini tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Ada. Yang pertama, Al-Quran tidak pernah membagi tauhid kepada 3. Surat apa, ayat keberapa yang Allah katakan bahwa tauhid itu ada 3? Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Atau ada hadis. Hadis riwayat siapa? Hadis keberapa dalam kitab apa? Yang dijelaskan bahwa Nabi mengatakan ataupun Nabi membagi tauhid kepada 3. Misalnya Nabi mengatakan tauhid itu ada 3. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau ada, coba sebutkan. Dan kepada para pengikut Wahabi, jamaah-jamaah Wahabi yang mengikut pengajian Senin Kamis, coba tanyakan kepada junjungan kalian, adakah hadis tentang tauhid itu dibagi kepada 3? Kalau ada, sebutkan. Nabi mengatakan tauhid ada 3. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dan itu atas dasar penjelasan Nabi. Itu yang pertama. Dan sejauh ini belum saya temukan ada ayat Al-Quran yang membagikan tauhid kepada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian sejauh ini belum juga saya dapatkan bahwa adanya hadis Nabi yang mengatakan tauhid itu ada 3. Nabi membagi tauhid kepada 3. Ada tauhid uluhiyah. Nabi katakan, oh ini tauhid uluhiyah seperti ini. Tauhid rububiyah, Nabi mengatakan tauhid rububiyah seperti ini. Tauhid asma wa sifat, Nabi mengatakan tauhid asma wa sifat seperti ini. Tidak ada. Jadi jelas bahwa Wahabi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan Wahabi menambah-nambah Al-Quran dan Sunnah. 1. Kemudian mana lagi bahwa Wahabi ini tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran mengatakan bahwa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Itu jelas ayat Al-Quran. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah.
kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum pada kaum itu diutus seorang rasul untuk membawakan syariat. Ayat ini tidak dipakai oleh Wahabi, ditinggal oleh Wahabi dalam rangka ingin menunjukkan kebencian kepada ayah dan ibu Nabi. Mereka mengatakan bahwa ayah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka, berdasarkan hadis yang di sana terjadi. Yang pertama khilafiyah tentang hadis tersebut. Yang kedua, hadis itu sudah ditakwilkan dan dijelaskan oleh para ulama yang mu'tabar, yang disesuaikan dengan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah ini. Tapi mereka tinggal ayat ini, mereka bersikukuh dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa aina abi. Nabi mengatakan finnar, abuka wa abi finnar. Ayat ini tidak dipakai. Maka Wahabi bukan orang yang mengikuti Al-Quran. Kemudian, apalagi bukti bahwa Wahabi tidak mengikuti Al-Quran? Rasulullah SAW dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, ra'a nukhamah fil khiblati. Nabi melihat daha, ada daha di arah kiblat salat. Fahakkaha biyadi, maka beliau menyapu dengan tangannya. Waru'iya minhu karahiyatan, waru'iya minhu karahiyatun, dan sepertinya kelihatannya Nabi sangat membenci itu. Waqala, dan Nabi berkata, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kamu idza qama fi shalah, apabila hendak mendirikan salat, fa innama yunaji rabbahu aw rabbahu bainahu wa baina qiblati. Sesungguhnya apabila salah seorang kalian berdiri di dalam salat, maka ia sesungguhnya berbincang-bincang dengan Tuhannya, atau Tuhannya ada di antara dirinya dan di antara kiblat. Hadis ini ada sambungannya. Intinya adalah bahwa hadis ini ditinggalkan oleh para Wahabi. Ditinggalkan oleh para Wahabi karena mereka berdalil Tuhan itu di langit. Hadis ini jelas. Nabi mengatakan Tuhan ada di antara kita yang sedang sholat dan di antara kiblat. Tapi hadis ini mereka tinggalkan. Mereka bersikukuh dengan Ar-Rahmanu ala arsyistawa dalam rangka mengatakan bahwa Tuhan di langit. Nah, ini hanya sekedar contoh saja untuk membuktikan bahwa Wahabi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka adapun ungkapannya, bacotnya yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu hanya sugesti dalam rangka untuk menakuti orang supaya orang tidak lagi mengikuti ulama, bahwa untuk menakuti orang bahwa pendapat ulama itu bukan Al-Quran dan hadis, artinya tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Demikian